Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak hal yang ada dalam pikiran kita tentang bagaimana caranya meningkatkan kinerja bersepeda kita. Kita mungkin membayangkan melakukan latihan untuk meningkatkan daya tahan atau kekuatan kuat, tetap terhidrasi dengan baik, mengkonsumsi lebih banyak makanan terbaik untuk pemulihan, dan mungkin berinvestasi dalam perlengkapan berkualitas tinggi. Tetapi kapan terakhir kali kita memikirkan tentang sesuatu yang kita lakukan setiap hari? Sesuatu yang saat ini kita lakukan, yaitu bernafas. Sebagian di antara kita mengabaikan bagaimana cara bernafas. Bisa jadi karena kita merasa sudah mahir dalam bernafas. Sejak kita lahir hingga saat ini, kita tidak pernah lupa untuk bernafas. Jadi apalagi yang harus diperhatikan? Bersepeda adalah olahraga aerobik, dan melihat seberapa efektif kita menggerakkan udara masuk dan keluar akan meningkatkan kenikmatan kita saat bersepeda. Yang terjadi saat kita bernafas, kita memahami bahwa pernapasan dapat memiliki efek regulasi yang sangat penting, dan kita sangat sadar bahwa tidak ada cukup oksigen di dalam ruangan di ketinggian berapapun. Tetapi ketika kita mulai memeriksa efisiensi pernafasan dan mekanisme pernapasan, saat itulah dunia baru terbuka bagi kita. Saat kita menarik nafas, udara memasuki paru-paru kita untuk mengambil oksigen dari udara dan menyimpannya ke dalam darah kita. Dengan beredarnya darah ke seluruh tubuh kita, oksigen mencapai sel dan digunakan oleh mitokondria di dalam sel untuk menghasilkan energi. Produk sampingan dari penciptaan energi itu adalah karbon dioksida. Jadi, dengan setiap hembusan napas, karbon dioksida berpindah dari darah ke paru-paru, dan limbah gas ini dikeluarkan dari tubuh. Di dunia yang sempurna, setiap tarikan nafas yang kita hirup menghasilkan perluasan di seluruh batang tubuh. Diafragma kita harus bergerak, tulang rusuk kita harus bergerak, punggung atas kita harus dapat mengembang saat kita berada di bawah ventilasi puncak, alias saat kita menarik nafas penuh. Bila kita bisa mempertahankan postur ideal, pernapasan akan bekerja dengan sangat efisien. Tetapi banyak dari kita, apakah kita terpaku di depan keyboard komputer kita atau sedang mengendalikan kemudi dalam perjalanan bersepeda, atau bahkan kita sama sekali tidak bergerak? Kita tidak benar-benar menggunakan biomekanik untuk mendukung pertukaran gas tingkat tertinggi. Kebanyakan pesepeda, khususnya pesepeda profesional, mengadopsi posisi di mana pernapasan pada akhirnya menjadi sedikit terganggu demi sebuah posisi yang aerodinamis. Meskipun membungkuk dalam bentuk C bersifat aerodinamis, saat kita mencoba menarik napas dalam-dalam, kemungkinan besar kita akan merasakan keterbatasan dalam kemampuan kita untuk memaksimalkan setiap tarikan dan hembusan napas. Itu karena paru-paru kita tidak hanya tertekan, tetapi diafragma kita, otot utama yang terlibat dalam pernapasan, juga tidak dapat melakukan repetisi penuh. Posisi pernapasan yang lebih optimal, kepala sejajar dengan punggung dan tulang rusuk. Bagian atas yang relatif datar, tidak melengkung seperti posisi C. Posisi ini lebih menguntungkan bagi pesepeda yang tidak memiliki kelenturan tubuh yang memadai. Posisi dengan bagian atas yang mendekati sejajar dapat meningkatkan seberapa banyak udara yang kita ambil, karena kita sepenuhnya dapat mengembangkan dan mengecilkan diafragma. Pesepeda memiliki 5 titik kontak yang menawarkan peluang untuk menciptakan stabilitas yang cukup baik, yaitu kedua tangan, kedua kaki, dan tempat duduk kita.
Sepeda yang pas adalah sepeda yang disesuaikan dengan postur kita dan memungkinkan kita bernafas lebih dalam. Tetapi harus diingat, penyesuaian ini bersifat individual, berbeda untuk setiap orang, dan masih membutuhkan latihan agar kita terbiasa. Bernapas lebih baik. Ada 3 dasar untuk bernapas dengan baik, yaitu 1. Bernapas dengan lapang, juga disebut sebagai pernapasan diafragma, yang melibatkan pernapasan dengan cara menggerakkan perut, bukan dada kita. 2. Bernapas melalui hidung. Bernapas melalui mulut adalah pendukung evolusioner. 3. Bernapas untuk memaksimalkan toleransi karbon dioksida. Toleransi karbon dioksida mengacu pada toleransi otak kita untuk menangani kadar karbon dioksida dalam darah yang lebih tinggi. Dan ketika kita melakukan ini, kita benar-benar dapat mengakses lebih banyak oksigen. Salah satu tujuan menguasai seni pernapasan bagi para pesepeda adalah menjadi lebih toleran terhadap karbon dioksida. Bila kita bisa lebih toleran terhadap karbon dioksida, itu berarti kita dapat melakukan lebih banyak pekerjaan secara aerobik dibandingkan anaerobik. Dan kita mungkin lebih mampu bertahan dengan latihan jangka panjang tanpa melakukan kesalahan. Salah satu cara terbaik untuk menjadi lebih toleran terhadap karbon dioksida, tutup mulut kita. Bernapas hanya dengan hidung. Bila kita bisa melakukannya, ini menandakan banyak hal di dalam tubuh yang sangat kompleks. Dibutuhkan beberapa resistensi dari diafragma yang memungkinkannya bekerja lebih efektif. Diafragma kemudian dapat berkontraksi sedikit lebih kuat. 3 cara bernapas lebih baik. 1. Fokus pada pernapasan hidung. Tidak peduli bagaimana kita bernafas, penting untuk diingat bahwa kita harus terus bernafas, bahkan saat bersepeda di tanjakan, dengan gradien 20% atau lebih. Banyak dari kita secara alami merasakan dorongan untuk menahan napas selama beberapa detik, untuk melakukan tekanan aerobik, untuk mencoba menyederhanakan tugas-tugas yang ada untuk tubuh. Tetapi itu tidak membantu kekuatan kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran dan praktik pernapasan hanya melalui hidung. Mulailah dengan mencoba bernafas hanya melalui hidung selama pemanasan atau perjalanan ringan. Cobalah menarik napas selama 10 detik saat bersepeda dengan giringan. Tahan napas kita pada tingkat ekspansi maksimum paru-paru dan tulang rusuk kita. Lalu hembuskan nafas melalui hidung kita. Ulangi ini di awal setiap menit. Perhatikan berapa lama kita bisa melakukannya. Berapa detik, berapa banyak kayuhan, tidak masalah. Dan kemudian, pulihkan dan ulangi itu 5 hingga 10 kali. Dan kita akan melihat bahwa kita akan jauh lebih baik saat kita membutuhkannya. Mulai mengayuh dan mendorong lebih cepat atau lebih keras. Alasan pernapasan hidung sangat bermanfaat. Jika kita membuka mulut dan langsung terengah-engah, kita sebenarnya menghambat kemampuan kita untuk menghilangkan oksigen dari hemoglobin, sel darah merah, dan mengirimkannya ke otot untuk mendapatkan dorongan energi terbesar. Dan alasan utamanya adalah melatih toleransi karbon dioksida. 2. Hembuskan melalui mulut kita untuk menghidupkan. Jika kita berlari cepat atau bersepeda lebih intens, cobalah untuk mempertahankan pernapasan hanya melalui hidung selama mungkin. Kemudian, beralih ke pola masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Ini akan membantu kita memanfaatkan toleransi karbon dioksida yang didambakan, yang berarti peningkatan kemampuan untuk menghasilkan tenaga aerobik yang lebih efektif. Atlet terbaik dunia dapat dengan mudah mendorong hampir 90% dari detak jantung maksimum mereka sambil tetap bernafas hanya melalui hidung dan keluar melalui mulut. Inilah sebabnya mengapa kita mungkin melihat pesepeda elit mengenakan pelindung hidung untuk menjaga sistem ventilasi tetap terbuka. 3. Kendurkan. Selanjutnya,
Untuk memungkinkan kita bernafas dengan lega, kita harus mempertahankan mobilitas bagasi. Sama seperti paha depan yang kaku dapat mengubah kayuhan pedal kita. Punggung, perut, pinggul, dan panggul yang terlalu kencang mungkin tidak memungkinkan mengayuh dengan sangat efisien dan dapat menyebabkan ketegangan berlebih pada sistem tubuh. Kedengarannya sederhana, tetapi akan terasa lebih mudah untuk mencapai mekanisme ventilasi yang lebih baik jika kita memiliki rentang gerak untuk melakukannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.